Tidak sanggup kami membalas semua pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kami mau Tuhan hidup kami disempurnakan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini memperingati hari penderitaan kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami semua yang percaya dapat diselamatkan oleh karena darah Kristus yang mahal. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, agar setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan, bukan kehendak hamba-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, berkati kami semua dan berkati ruangan ini Tuhan. Kami mempertaruhkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga berakhirnya boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah lagi di tempat ini untuk memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus sebelum Dia disalibkan, kemudian mati dan dikuburkan. Ketika menyaksikan drama yang disampaikan oleh anak tadi, walaupun hanya beberapa menit, tapi itu menjadi momen yang sangat indah. Rasanya jantung saya berhenti sampai di sini, karena saya melihat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu luar biasa. Tidak sanggup kita membayar semua bukti kasih Tuhan itu dalam hidup kita dengan apa yang kita miliki. Tetapi marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-41. Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-41. Dengan judul perikop di atas, Yesus mati. Kalau sudah dapat, saya mengajak kita untuk membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-33, jemaat membaca ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-41. Kita tetap berganti-gantian. Saya akan mulai dari ayat yang ke-33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu kami masih berdoa dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga orang-orang yang dari Daud,
Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa bulan yang lalu saya melihat di berita televisi yang menyampaikan bahwa ada satu keluarga yang sudah tidak sanggup menanggung beban hidupnya karena sudah terlalu banyak masalah dalam hidupnya, baik itu masalah ekonomi, masalah sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak lagi ada artinya, sehingga dia di suatu malam yang tidak diketahui oleh warga di sekitar, keluarga ini mulai menaburkan racun di makanan. Dia menaburkan racun di makanannya, kemudian anak-anaknya meninggal, istrinya juga meninggal, sampai dia juga meninggal. Pendek cerita bahwa keluarga ini menganggap bahwa masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan meninggal atau dengan mati, maka semua masalah beres. Itu yang ada dalam pemikiran keluarga ini. Tetapi belum tentu, karena ketika kita meninggal, masih ada urusan yang harus kita selesaikan dengan Tuhan. Karena ketika kita meninggal, kita tidak meninggal begitu saja. Kita akan kembali kepada Tuhan, menanggung apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini kita memperingati penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu kematian adalah akhir dari penderitaan Yesus. Kematian adalah akhir dari penderitaan Yesus. Mengapa kematian adalah akhir dari penderitaan Yesus? Karena sebelum Yesus mati, Yesus mengalami penderitaan, dan kronologinya tercatat di dalam Alkitab. Kronologinya tercatat dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu kita akan belajar dua kronologi tentang kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, kronologi penderitaan Yesus Kristus. Dari pasal 14 ayat 10 sampai ayat 11. Yesus dihadapi oleh Yudas Iskariot. Itu penderitaan yang berat bagi Yesus. Orang yang sudah makan sama-sama, tidur sama-sama dengan dia, tapi orang itulah yang mengkhianati dia. Ini penderitaan yang sangat berat bagi Yesus. Karena teman makan teman, musuh dalam selimut. Yang menjadi tantangan dan penderitaan Tuhan Yesus yang pertama itu adalah muridnya sendiri, yang punya niat, punya tekad untuk membunuh Yesus dengan menjual berapa? 30 keping perak. Hanya demi uang, Yudas menjual Yesus. Pengkhianatan pertama yang Yesus alami. Kronologi penderitaan Yesus, di mana Yesus dihadapi oleh Yudas Iskariot. Kemudian akhirnya Yesus ditangkap di pasal 14 ayat 43 sampai ayat 52. Ini dampak dari pengkhianatan Yudas Iskariot. Kemudian di pasal 14 ayat 66 sampai 72.
Itu adalah pengkhianatan yang kedua. Petrus menyangkal Yesus. Tadi muridnya mengkhianati Yesus. Kemudian pengkhianatan yang kedua itu adalah Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? 3 kali sebelum ayam berkokok. Berapa kali kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Berapa kali kita juga coba-coba menyangkal Tuhan Yesus? Petrus 3 kali. Mungkin kita lebih dari 3 kali kita menyangkal Tuhan Yesus. Dan itu adalah pengkhianatan yang kedua. Bagaimana rasanya kalau dikhianati oleh teman dekat kita, orang dekat kita, tiba-tiba berkhianat kepada kita? Apa tak sakit hati? Sehingga lagu dunia itu, sakitnya ku di sini, ini dalam hatiku. Sakit kalau dikhianati. Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas. Dia menjual Yesus, kemudian Yesus dikhianati oleh Petrus. Dia sangkal Yesus. 3 kali dia sangkal Yesus. Tapi puji Tuhan, Petrus bertobat, Yudas tidak bertobat. Kemudian Yesus diadili di hadapan mahkamah agama, yaitu Imam Kayafas. Ini adalah pengkhianatan yang ketiga. Para imam itu adalah teman sekerja, teman sepelayanan Yesus, di mana mereka sama-sama memberitakan Taurat Tuhan. Tetapi justru mereka lah yang mengadili Tuhan Yesus. Mereka lah yang menyidang Tuhan Yesus. Ketika mereka mengadili Tuhan Yesus, bukan keadilan yang Yesus dapatkan, melainkan yang didapatkan oleh Yesus adalah Yesus diolok-olok oleh mereka. Bayangkan pemimpin agama mengolok-olok Yesus. Kemudian dipukuli. Bukan hanya sekadar diolok-olok, tapi dipukul. Ini sudah masuk ke kekerasan fisik gitu ya. Kemudian selain itu dihujat. Yesus dihujat oleh mahkamah agama. Imam Kayafas, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi bergabung untuk menghujat Yesus. Kemudian Yesus diadili di hadapan Pontius Pilatus. Ini adalah pengkhianatan yang keempat. Yesus dituduh sebagai penyesat. Bayangkan, orang baik dan sangat baik tiba-tiba dituduh sebagai penyesat. Apa nak kecewa? Kita sudah mendoakan dia, kita sudah melayani dia, tapi dituduh sebagai penyesat. Kemudian Yesus dituduh sebagai pemberontak terhadap Kaisar. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi rakyat untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Padahal itu tidak pernah dilakukan. Dituduh yang macam-macam. Yesus dituduh sebagai penghasut rakyat. Artinya penghasut ini adalah suka ngomong-ngomongkan rakyat supaya jangan mengikuti ajaran Taurat. Dituduh yang seperti itu. Sehingga ada lagu, jangan kau tuduh aku selingkuh. Ada juga lagunya, rupanya di dunia itu, lagu dunia.
malah sangat populer, ya. Jadi tuduhan itu tidak membuat kita enak, justru membuat kita resah dengan tuduhan yang seperti itu. Yesus dihadapi dengan pengkhianatan yang keempat, yaitu dia dituduh habis-habisan. Kemudian Yesus diadili di hadapan Herodes, di Raja Herodes. Kemudian ketika dia diadili di hadapan Herodes, Yesus juga dituduh dengan tuduhan yang berat. Alkitab mengatakan tuduhan yang berat. Saya tidak tahu beratnya seberat apa, berapa kilo beratnya, tapi yang jelas Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu dituduh dengan tuduhan yang berat. Berarti tuduhan itu sudah tidak bisa ditanggung oleh manusia, tetapi Yesus masih sanggup untuk menanggung tuduhan itu. Kemudian Herodes menista Yesus. Ahok dituduh menista agama Islam, itu dipenjara berapa tahun? 2 tahun. Yesus dinista, ya. Kata penistaan di sini berarti sudah menyalahgunakan. Kemudian Yesus diolok-olok oleh Herodes dengan memberikan jubah kebesarannya kepada Yesus. Lalu setelah itu dipukul dan diolok-olok. Tidak sampai di sini, Yesus diadili di hadapan Pontius Pilatus lagi. Itu adalah pengkhianatan yang keenam. Yesus sebenarnya mendapat keadilan ketika diadili di hadapan Pontius Pilatus yang kedua. Karena Pilatus berkata bahwa satu pun tidak ada salah yang saya dapatkan dari orang ini, maka saya akan menghajar dia, kemudian saya akan melepaskan dia. Itu kata Pontius Pilatus. Tapi apa yang terjadi? Harusnya Yesus mendapat keadilan di sini. Tetapi kebenaran sudah dinyatakan benar, namun pelaksanaannya berbeda. Justru Yesus dinyatakan benar, tapi dia dihukum. Seharusnya yang dinyatakan bersalah, itulah yang harus dihukum. Yesus dinyatakan benar dan tidak ada satupun kesalahan yang didapatkan di dalam Yesus, tetapi dia dihukum mati. Bukan kebebasan yang didapatkan, melainkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan dengan semau-mau mereka, sesuka-suka mereka. Yesus disalib pada pukul 9 pagi. Ada pengkhianatan yang ketujuh ketika Tuhan Yesus disalib. Dari orang dekat, orang yang mulai agak jauh dengan Yesus, sampailah kepada penjahat mengkhianati Yesus Kristus. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, maka salah satu penjahat yang disalibkan itu juga mengkhianati Tuhan Yesus. Itu adalah pengkhianatan yang ketujuh. Jadi hari ini kita belajar tentang pengkhianatan. Tapi saya berharap kita jangan jadi pengkhianat, apalagi mengkhianati Tuhan Yesus. Bayangkan kalau kita dikhianati, pasti kita sakit hati. Kematian adalah akhir dari penderitaan Tuhan Yesus. Itu kita dapat mengerti, dapat kita ketahui dari kronologis penderitaan Tuhan Yesus. Dari Yudas, Petrus,
Pontius Pilatus, Herodes, kemudian Pilatus, sampai kepada penjahat di atas kayu salib. Itu adalah kronologis penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian kedua adalah kronologis kematian Yesus Kristus. Kalau tadi kronologis tentang penderitaan Tuhan Yesus, dan sekarang yang kedua kita belajar tentang kronologi kematian Yesus Kristus. Di dalam Alkitab dikatakan di situ kegelapan meliputi seluruh daerah dari jam 12 sampai jam 3. Sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhir, ada kegelapan yang terjadi selama 3 jam di seluruh daerah. Bukan hanya di Golgota saja, tapi seluruh daerah mengalami kegelapan. Gelap, matahari tidak bersinar, ada gempa bumi terjadi, kemudian bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang meninggal bangkit dan kematian. Itu adalah kebangkitan yang pertama ketika kematian Tuhan Yesus. Yesus mati pada jam 3 sore. Kata-kata terakhir sebelum Yesus mati, Yesus mengucapkan kata Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Melihat peristiwa kematian Tuhan Yesus yang spektakuler, kepala pasukan itu percaya dan meneruskan sungguh dia adalah anak Allah. Karena kematian yang seperti itu belum pernah dilihatnya, baru kali itu dia melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih hidup, dia mengatakan bahwa dia akan mati, dan benar-benar terjadi. Kronologi kematian Tuhan Yesus. Ada kegelapan. Kegelapan itu meliputi seluruh daerah selama 3 jam. Selama 3 jam itu Yesus menanggung dosa-dosa seluruh dunia, termasuk dosa-dosa kita, Bapak, Ibu, dan saya. Mungkin dosa yang paling banyak adalah dosa saya dibandingkan dosa Bapak Ibu, karena saya pendeta. Pendeta itu lebih besar dosanya. Ya. Saya bersyukur tadi Pak Gavin doakan saya, dan memang kita perlu saling mendoakan satu sama lain. Ada suatu penjarahan di sebuah negara, antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kalau zaman dulu itu negara yang satu berperang melawan negara yang satu. Nah, ketika negara yang sudah dikuasai ini sudah kalah dan tinggal beberapa orang lagi yang masih di negara itu, maksud penjajah itu ingin memusnahkan semua penduduk negeri itu. Tetapi ada sekelompok masyarakat di negara itu berusaha untuk menyelamatkan diri. Ketika dia berjalan dari hutan ke hutan, lalu tiba-tiba mereka sampai ke pinggir sungai. Salah satu jalan untuk mereka selamat adalah menyeberang sungai. Ketika mereka mau menyeberang sungai, mereka sudah ada di tengah-tengah sungai.
Lalu tiba-tiba penjajah tadi yang ingin membunuh mereka membawa persenjataan yang lengkap. Ada satu pemimpinnya membawa anaknya. Anaknya masih kecil, kalau bahasa kita tuh ditenggennya di atas bahunya. Lalu di jembatan itu ada banyak tentara musuh yang siap menembak mereka. Sehingga ketika mereka menyeberang sungai itu, mereka harus menyelam. Termasuk pemimpinnya tadi yang bawa anaknya tadi harus menyelam. Ketika dia menyelam sampai ke seberang, anaknya kan sudah tidak tahu mengatur nafas, sehingga anaknya meninggal. Nyampai di seberang, akhirnya mereka selamat. Musuh tadi tidak tahu kalau mereka selamat gitu ya, tapi anaknya menjadi korban. Yang lain selamat, yang banyak mengikuti dia selamat, tapi anaknya menjadi korban. Allah yang luar biasa, dia mengutus Yesus untuk mati menggantikan kita. Pemimpin tadi mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan rakyatnya. Allah rela mengutus anaknya mati di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aplikasinya bagi kita pada hari ini adalah mengampuni pengkhianatan. Kemudian kedua, menyerahkan beban hidup kita kepada Yesus supaya kematian Yesus tidak sia-sia. Dan ketiga adalah bertobat untuk mendapat pengampunan dari Tuhan. Itu aplikasinya bagi kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran Tuhan yang kita percaya pada pagi hari ini. Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan dari sekaligus sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menceritakan bagaimana kronologis penderitaan dan kronologis kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, terlebih dosa hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sucikan kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya Allah yang kami peringati pada hari ini sungguh menjadi bagian dari hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu sakramen perjamuan kudus ini dari awal hingga akhirnya. Biar boleh jadi dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mengangkat pujian. Yesus mencurahkan darah-Nya.
Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan yang sudah dibaptis untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima sekarang perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kita tunduk kepala, kita merenungkan bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Ialah ketika kita memakan roti ini, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Kemudian kita mengangkat cawan yang melambangkan anggur. Anggur ini adalah darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Kita berdoa dalam hati.
kami boleh menikmati berkat anugerah pengorbanan Tuhan Yesus melewati perjamuan kudus, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus untuk pengampunan dosa. Kiranya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan berkembang.